perang terbuka di Laut Cina Selatan bisa meletus. Indonesia diminta siap siaga dan perkuat militer. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan bisa saja meletuskan perang terbuka antara dua negara yang bertikai. Amerika Serikat dan Tiongkok yang berkonflik di Laut Cina Selatan akhir-akhir ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Jika perang terbuka meletus di Laut Cina Selatan, maka seluruh negara di kawasan Asia Tenggara akan terdampak konflik termasuk Indonesia. Untuk itu, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat Syarif Hasan meminta pemerintah Indonesia untuk siap siaga mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Indonesia, dikatakan Syarif Hasan, tidak menginginkan terjadinya perang terbuka di Laut Cina Selatan. Namun kesiapsiagaan Indonesia menyikapi segala kemungkinan perlu dilakukan, termasuk meningkatkan kesiapsiagaan di Laut Natuna Utara. Indonesia tidak menginginkan terjadi adanya perang terbuka di Laut Cina Selatan, karena seluruh negara Asia Tenggara akan merasakan dampaknya, termasuk Indonesia, sehingga untuk itu perlu perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadi perang terbuka. Kata Syarif Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin 3 Agustus 2020. Konflik Laut Cina Selatan diakibatkan oleh perseteruan antara dua negara besar, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan Nine Dash Line menyebabkan Amerika Serikat turut ikut campur. Menurut Syarif Hasan, kondisi ini juga mungkin berpotensi menjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan. Anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan ini menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara. Menurutnya, militer di Natuna Utara secara khusus dan Indonesia secara umum harus ditingkatkan untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika ada gangguan atau melewati atau masuk wilayah Indonesia saat sewaktu-waktu terjadi perang terbuka. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara, paparnya dikutip dari pikiranrakyat.com dari Antara. Dia mengatakan potensi perang terbuka memang semakin terlihat ketika Amerika Serikat mengirim dua kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, ke Laut Cina Selatan. Untuk menjalani latihan tempur, tak cuma dua kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan yang digelar pada 23 Juli 2020. Dia mengatakan China juga melakukan latihan militer 2 hari setelah latihan gabungan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang selesai digelar. China yang sejak awal membangun pangkalan militer di Pulau Buatan di Laut Cina Selatan mengirimkan 2 pesawat pembom untuk menggertak Amerika Serikat dan Australia di Laut Cina Selatan. Syarif Hasan melanjutkan, Indonesia harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Meski demikian, ia menilai Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi terjadi, terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna Utara. Pemerintah harus mengambil pembelajaran diplomasi ala Susilo Bambang Yudhoyono dengan semangat million friends and zero enemy. Akan tetapi, jika memang terpaksa ada perang terbuka, maka Indonesia juga harus memperkuat militernya untuk melindungi wilayah Indonesia dari dampak perang, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Pamer kekuatan gerakan jet tempur ke Laut Cina Selatan, malah terungkap omong besar Cina. Media menggembar-gemborkan kehebatan militer Cina yang bersiaga menghadapi provokasi militer Amerika. Amerika Serikat mengirim 67 pesawat pengintai besar ke Laut Cina Selatan pada bulan Juli, naik dari 35 pada Mei dan 49 pada Juni. Haiki News, aplikasi berita yang dioperasikan oleh corong Partai Komunis People's Daily, mengunggah video kedua seorang pilot angkatan udara Tiongkok memperingatkan pesawat lain untuk memasuki wilayah udara teritorial Tiongkok.
Pergi segera, kalau tidak Anda akan saya cegat, kata pilot seperti dikutip dalam video. Audio ini sebenarnya sudah diunggah oleh South China Sea pada 23 Juli 2020. Netizen sempat mempertanyakan keabsahan audio ini mengingat tidak disebutkan jenis pesawat yang diusir tersebut. Selain itu, Radio Nasional Cina yang dikelola pemerintah melaporkan Komando Teater Selatan yang mengawasi operasi Angkatan Bersenjata Cina di Laut Cina Selatan mengirim 2 pembom ke daerah yang dirahasiakan untuk pelatihan tempur siang dan malam. Lalu Hewki News mengunggah penerbangan jarak jauh selama 10 jam dari pangkalan di Cina ke Subi yang terletak di Laut Cina Selatan yang melibatkan jet tempur Su-30 yang didampingi pesawat pengisi BBM untuk melakukan rival selama penerbangan. Tujuan kami bukan untuk mendorong batas atau memecahkan rekor. Semua latihan kami ditujukan untuk mempersiapkan pertempuran yang sebenarnya, katanya. Ruby Reef di Kepulauan Spratly dikuasai Cina tetapi juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Namun aksi pamer kekuatan Angkatan Udara Cina ini malah menjadi bahan komunitas intelijen open source, mengungkap kelemahan berdasarkan kekuatan Cina di Laut Cina Selatan. David Icke dalam artikel di Forbes mengulas aksi pamer kekuatan yang melibatkan 6 jet tempur Su-30 Angkatan Udara Tiongkok terbang dari pangkalan mereka di Cina sampai ke Subi di Laut Cina Selatan dan kembali dengan jarak sekitar 1.600 mil. Misi 10 jam itu menunjukkan kemampuan Angkatan Udara Cina untuk memastikan kekuasaan atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Tetapi aksi ini juga membongkar kelemahan utama Angkatan Udara Tiongkok. Pertama, jet tempur Su-30 terbang tidak bersenjata atau bersenjata ringan. Dalam misi jet tempur ini mengisi bahan bakar 2 kali dalam pesawat tanker 278 tanker. Sekali pengisian outbound, sekali pengisian saat inbound. Jika dengan melibatkan 2 pesawat tanker 278, maka itu artinya misi ini memakai 2/3 dari tanker berat Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat. Angkatan Udara Cina memiliki sejumlah kecil tanker menengah untuk pesawat pembom H-6 yang jangkauan dan kapasitas kurang dibanding dengan 3 pesawat tanker 278. Dan juga sistem pengisian bahan bakar H-6 dilaporkan tidak sesuai dengan Su-30. Di satu sisi, PLAAF secara tidak sengaja mungkin telah menunjukkan batas kemampuan proyeksi kekuatannya. Secara realistis, selama masa perang, Angkatan Udara dapat mengirim paling banyak beberapa lusin jet tempur dalam misi panjang di Laut Cina Selatan. Jet tempur ini akan dipersenjatai ringan dan misi tidak menyisakan pesawat tanker untuk operasi lain. Dalam video misi Subi Reef, terungkap para kru dan brigade Udara 6 di Pangkalan Udara Nanning dekat perbatasan Cina dengan Vietnam mempersiapkan jet tempur Su-30 bermesin ganda yang dibeli sekitar 100 unit dari Rusia pada awal 2000-an. Saat para kru memeriksa jet tempur mereka, tampak jelas bahwa beberapa dari mereka hanya membawa 1 atau 2 rudal udara ke udara, yang lain bahkan tidak bersenjata. Jet tempur terbang dalam reformasi di atas air biru Laut Cina Selatan. Ketika tiba saatnya mengisi bahan bakar, Sukhoi mendekati 278. Untuk alasan yang tidak sepenuhnya jelas dalam video, pesawat 278 di blur. Saat jet tempur terus menuju Subi Reef, pilot disorot saat menyantap makanan dari bungkus foil. Setibanya di Subi Reef, Su-30 turun ke level rendah sebelum berbalik dan pulang. Jet Su-30 kembali mendekati pesawat tanker untuk mengisi BBM sekali lagi sebelum mendarat. Bukan tanpa alasan bahwa militer Amerika Serikat mempertahankan jaringan pangkalan luar negeri yang luas sekitar hampir 500 tanker dan 11 kapal induk bertenaga nuklir. Jarak adalah perusak hebat kekuatan udara taktis. Jet tempur yang beroperasi dari pangkalan-pangkalan darat dan tanpa dukungan pesawat tanker atau jaringan lapangan terbang ekspedisi tidak dapat melakukan perjalanan sangat jauh. Keterbatasan itu memiliki implikasi yang cukup besar bagi kemampuan Tiongkok untuk memperjuangkan klaim Laut Cina. Tentu akan lebih baik setelah Angkatan Laut Cina membangun 2 kapal induk kecil dan sedang mengerjakan yang ketiga.
Angkatan Udara Cina juga dilaporkan sedang mengembangkan versi tanker dari pesawat Y-20 yang baru. Tentara Pembebasan Rakyat telah membangun sejumlah pos pulau di seberang Laut Cina. Beberapa di antaranya dapat mendukung operasi jet tempur. Di Subi Reef sendiri terdapat landasan pacu yang panjang, tetapi misi Su-30 adalah pengingat bahwa memproyeksi kekuatan itu sulit, dan Cina masih belum mahir melakukannya.